habaib yang ada di Indonesia ini bukanlah keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agak aneh juga jika ada orang yang menganggap bahwa habib-habib di Indonesia ini palsu. Kurang ajar banget itu sih sebenarnya. Saya mencari di internet siapa dari Balawi ini yang silsilahnya ada di internet. Kemudian saya dapat dua silsilah, yaitu silsilah Rizik Syihab dan silsilah Bahar Smith. Dengan tes DNA, nggak usah Habib Rizik, nggak usah Habib Bahar bin Smith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Siapa yang tidak kenal dengan Ahmad Dhani? Ya, musisi ternama Indonesia ini secara terang-terangan membantah tuduhan keji soal nasabah Alawi tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu ia ungkapkan dalam sebuah video di channel YouTube-nya, yang mana Ahmad Dhani meyakini jika Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar bin Sumaid hingga habaib lainnya merupakan bagian dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Ahmad Dhani menganggap sangat aneh orang-orang yang menuduh habaib adalah keturunan palsu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut videonya. Jadi begini, teman-teman udah tahu ya apa itu yang kenapa sih orang mendapatkan gelar Habib ya. Jadi teman-teman udah tahu. Jadi sebenarnya tidak hanya Habib yang banyak di Indonesia, tapi keturunannya Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali. Kalau dites DNA banyak sekali. Apalagi hampir semua Hamengkubuwono, Pakubuwono itu semuanya punya darah daripada Nabi Muhammad SAW. Karena memang bukan dari garis laki-laki sehingga tidak bisa mendapatkan gelar Habib. Tapi kalau kita telusuri dengan tes DNA, nggak usah Habib Rizik, nggak usah Habib Bahar bin Smith. Semua daripada Hamengkubuwono, Pakubuwono itu semuanya punya DNA daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi agak aneh juga jika ada orang yang menganggap bahwa habib-habib di Indonesia ini palsu. Kurang ajar banget itu sih sebenarnya. Karena ya ada orang yang memang ya BI itu tadi lah bedanya NU sama dia. Muhammadiyah itu tidak terlalu mengagumkan kehabiban. Makanya tidak ada Habib di Muhammadiyah. Sedangkan NU itu menghargai benar yang namanya zuriat Nabi, yaitu Habib. Maka dari itu kalau ada kiai atau ustadz yang meragukan kehabiban, harusnya itu bukan NU, harusnya bukan NU itu. Karena kalau NU pasti tawaduk kepada Habib. Jadi ini sebenarnya itu awal mulanya itu gara-garanya begini. Gara-garanya ada pemikiran. Gara-garanya ada sebuah narasi bahwa seorang Habib itu harus lemah lembut. Saya juga bingung ini narasi ini dari siapa. Najwa Shihab juga pernah bilang sih. Pernah mengeluarkan statement bahwa Habib itu nggak boleh keras. Habib itu nggak boleh kasar gitu ya. Karena Nabi Muhammad itu tidak begitu. Kalau yang ini bukan Najwa Shihab yang ngomong, banyak yang bilang bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak keras, tidak kasar. Ya memang dalam sejarahnya memang ada episode. Mereka mengambil episode Nabi Muhammad itu lemah lembut ketika Nabi Muhammad sudah menduduki Mekah. Ketika Nabi Muhammad menjadi seorang emperor. Kalau ada yang belum tahu namanya emperor, nanti Google aja. EMPEROR, emperor. Nanti di Google apa itu emperor. Jadi ada episode di mana Nabi Muhammad SAW belum menjadi emperor. Ada episode di mana Nabi Muhammad SAW sudah menjadi emperor ketika menaklukkan Mekah dan ketika menaklukkan daerah-daerah sekitar Mekah. Ketika Nabi Muhammad itu sudah menjadi emperor, sudah menjadi penakluk, memang Nabi Muhammad lembut. Selembut kain sutra, memang lembut banget ketika sudah berkuasa di Mekah. Lembut banget, bahkan ketika pertama kali berkuasa, Nabi Muhammad SAW itu bersabda, barang siapa yang mengganggu umat Kristiani,
barang siapa yang mengganggu umat Yahudi sama dengan mengganggu saya. Itu adalah kalimat-kalimat yang terkenal ketika Nabi Muhammad SAW itu berpuasa di Mekah. Jadi tidak bijaksana sih sebenarnya ya. Sebenarnya tidak bijaksana mengutip bahwa Nabi Muhammad itu lembut hanya pada episode ketika Nabi Muhammad berkuasa. Menurut saya pribadi itu kurang bijaksana, sehingga keturunan Nabi Muhammad juga harus seperti itu. Gitu. Padahal kan keturunan Nabi Muhammad juga banyak yang tidak berkuasa. Gitu. Mungkin kecuali keturunannya Nabi Muhammad ketika berkuasa mungkin ya lembut seperti datuk-datuknya. Datuk Nabi Muhammad SAW lembut ketika berkuasa. Lalu pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad itu kasar? Apakah Nabi Muhammad itu keras ketika sebelum berkuasa? Jadi begini, kita tadi sampai pada sebuah pemikiran yang menurut saya cukup kritis dan cukup terjal, berbahaya, karena kita yang di Indonesia ini sedikit menafikan bahwa Habib-Habib di Indonesia ini atau Syarif dan Said seluruh dunia itu jika dinisbatkan semuanya bin-binnya, nasabnya itu pasti bonggolnya, tokoh besarnya adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, which is Sayyidina Hasan namanya bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Husain pun juga sama namanya. Akhirnya mereka ke bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali. Tapi kenapa mereka selalu harus disamakan dengan sosok Nabi besar Nabi Muhammad SAW? Ya memang cucunya, memang iyalah. Memang iya. Seperti saya bilang tadi, semisal Safia Ahmad ini dinikahi oleh seorang Asegaf, semisal ini ya, semisal. Ya tentunya anak-anaknya Safia dan anak-anaknya Asegaf ini tentunya karakternya harusnya lebih ke bapaknya, suaminya Safia, harusnya ya. Karena kan ini mereka binnya ke Asegaf. Meskipun mereka cucu-cucu saya juga gitu. Jangan nanti semua anak cucunya Safia selalu dibilang bahwa itu anaknya Ahmad Dhani. Padahal dari bin, seandainya nih kan, seandainya berhayal, seandainya misal umpama Safia menikah dengan seorang Asegaf, ya harusnya ya dinisbatkannya, dinasabkannya kepada suaminya Safia. Jadi jangan di semuanya harus seperti Ahmad Dhani. Anak-anaknya Safia itu harus seperti Ahmad Dhani. Enggak harus. Nah, harusnya seperti bapaknya, seperti suaminya Safia Ahmad. Misalnya bersuami seorang Asegaf, gitu loh. Jadi back to laptop. Kalau kita melihat belajar sejarah tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau kita belajar sejarahnya, pertanyaannya satu cuman, apakah seorang Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini seorang yang lembut? Pertanyaannya itu, ya. Apakah Sayyidina Ali juga punya track record mencaci maki? Yuk kita belajar. Yuk kita belajar. Apakah teman-teman di Video Legend ini pernah baca buku Nahzul Balaghah tentang pidato-pidato daripada Sayyidina Ali? Kenapa Sayyidina Ali punya pedang yang bernama Zulfikar? Berarti kan jago main pedang. Sayyidina Ali itu jago main pedang. Sekarang saya tanya, Sayyidina Ali itu meninggalnya kenapa? Kalau orang yang belajar sejarah pasti tahu. Sayyidina Ali itu dibunuh oleh orang yang bernama Ibnu Muljam.
oleh seorang muslim juga. Sayyidina Hasan itu diracun oleh istrinya yang waktu itu menjadi komparador daripada rezim yang berkuasa saat itu. Siapa rezim yang berkuasa saat itu? Silahkan Google. Karena kalau jelasin di sini lama lagi ya. Sayyidina Husain bin Ali, Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wafatnya dipenggal kepalanya. Kepalanya dipenggal, badannya ditinggal, kepalanya dibawa ke Syam untuk ditunjukkan kepada rezim yang berkuasa saat itu, namanya Yazid bin Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan. Waktu itu menjadi penguasanya, khilafahnya waktu itu, pemimpinnya waktu itu namanya Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi pertanyaannya gini sekarang, kira-kira ya, yuk kita kritis sedikit. Kira-kira Sayyidina Husain itu dipenggal kepalanya karena beliau keras mempertahankan, menegakkan kebenaran, atau seorang yang lembut? Itu pertanyaannya. Kira-kira, ya tadi kan Sayyidina Husain, sekarang saudara kandungnya Sayyidina Hasan. Kira-kira Sayyidina Hasan itu diracun oleh rezim sehingga meninggal, sehingga wafat. Kira-kira karena beliau itu lembut atau karena beliau itu keras mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran? Kira-kira bapak datuk daripada Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan ini ditombak dari belakang, dibunuh oleh rezim. Kira-kira karena keras menegakkan kebenaran atau karena lemah lembut? Ini pertanyaan penting. Jadi, ya sekali-kali kita ini menganggap Habib-Habib di Indonesia ini itu keturunannya Sayyidina Ali gitu loh. Karena toh kalau kita bicara bin, sampainya semuanya pada dua tokoh besar, bin Sayyidina Husain, bin Sayyidina Hasan, yang dua-duanya adalah bin Ali bin Abi Thalib. Nah ya, ini argumentasi, ini argumentasi. Silahkan dibalas dengan argumentasi juga. Pernyataan Ahmad Dhani ini mengingatkan kita dengan statement dari pencetus awal isu nasabah Alawi ini, yakni Kiai Imaduddin. Yang mana ketika diundang podcast Roma Irama, Kiai Imad secara spesifik ditanya apa alasan dan bagaimana cara ia meneliti nasabah Alawi. Jawaban yang cukup mengejutkan pun diungkapkan oleh Kiai Imad dengan jelas, yakni beliau terdorong meneliti nasabah Alawi karena tak suka dengan arogansi oknum habaib dalam berdakwah. Untuk itu, bagaimana antum sebagai muhibin dulu kan? Ini muhibin juga. Sama masa saya muhibin dulu. Kok bisa tiba-tiba punya inisiatif seperti ini? Apa yang pertama kali membuat antum ini terus mengkritisi, mengoreksi Mbak Alawi ini? Kalau latar belakang, saya melihat dari realitas sosial yang saya lihat di tengah-tengah masyarakat, dari sebuah klan yang mengaku sebagai keturunan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di saat yang sama, akhlak-akhlak yang ditampilkan jauh daripada akhlaknya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ajaran-ajaran yang disampaikan kerap kali merupakan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang saya pelajari di pondok-pondok pesantren sebagai akhlak daripada keturunan Rasulullah SAW. Mungkin kita semua bisa melihat di media-media sosial masih ada bagaimana seorang yang mengatakan dirinya dengan sombong di hadapan publik bahwa di dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah Muhammad SAW.
Kemudian ada seseorang juga yang mengatakan di depan pengadilan ketika ada seorang saksi dari seorang ulama yang memberatkan dirinya sebagai seorang terdakwa, Nabi Muhammad itu kakek ente apa kakek aneh. Itu yang membuat saya merasa miris. Orang yang merasa dirinya mempunyai darah kepada Rasulullah Muhammad SAW, tetapi tidak menghormati daripada umat kakeknya sendiri, dengan merasa sombong, merasa membanggakan nasabnya yang belum jelas itu kepada Rasulullah, kemudian menghina orang yang sudah jelas imannya kepada kakeknya itu. Itulah yang kemudian membuat saya mendorong saya untuk betulkah mereka sebagai keturunan Rasulullah Muhammad SAW, dan dari perjalanan penelitian itu dengan yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin, bahwa sama sekali mereka Ba'alwi, habaib yang ada di Indonesia ini bukanlah keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tadi sudah jelas kronologis lah bagaimana beliau yang tadinya sebagai muhibbin, kemudian membaca dalil-dalil Al-Quranul Karim, kemudian melihat data fakta di pengadilan tadi ya, dan melihat arogansi daripada ulama, maka terpanggillah hati beliau untuk menelaah apakah orang-orang tidak berakhlak ini betul-betul keturunan Rasulullah. Seperti itu kan? Betul. Betul. Lalu, metode yang digunakan oleh Ki Imad dalam meneliti nasab pun tak kalah mengejutkan, yakni beliau mencari sumber dari internet. Lalu beliau secara spesifik menyebutkan nama Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar bin Sumaid pada awal penelitiannya. Berikut video pengakuannya. Anda mengatakan saya sudah Anda ini antum maksudnya. Antum mengatakan bahwa barusan hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tentunya antum ini sudah memiliki suatu data-data yang konkret, yang akurat, sebagaimana antum telah jelaskan dalam berbagai macam media sosial. Ini bisa diulangi nggak bahwa kiat atau cara sehingga antum meyakini hakul yakin Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah, dari manuskrip apa dan secara historis seperti apa, Kiai? Iya. Terima kasih Bang Haji. Jadi untuk meneliti nasab kita pertama harus mengetahui contoh daripada silsilah nasab itu. Saya mencari di internet siapa dari Ba'alawi ini yang silsilahnya ada di internet. Kemudian saya dapat dua silsilah, yaitu silsilah Rizik Syihab dan silsilah Bahar Smith yang ada di internet. Kemudian saya urutkan dari mulai dirinya kemudian sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian karena dari dua silsilah yang ada itu, menurut saya silsilah yang satunya itu bermasalah dari urutan, kemudian silsilah yang saya anggap itu lebih masuk akal, saya teliti dari Rasulullah Muhammad SAW. Apakah betul beliau mempunyai anak Siti Fatimah? Mana dalilnya? Saya cari dalilnya sendiri, bertanya sendiri, saya cari sendiri, ada. Apakah betul Fatimah radhiyallahu anha ini mempunyai anak Sayyidina Husain? Kemudian saya cari terus sampai ke Ahmad ibni Isa. Semuanya sahih. Mereka adalah sebagai keturunan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ahmad bin Isa ini wafat 345 Hijriah. Berarti beliau adalah orang yang hidup di abad keempat Hijriah. Dari situ saya mencari kitab-kitab yang ada di abad keempat. Kitab-kitab sejarah itu sudah ada di abad keempat, namun yang khusus menerangkan apakah Ahmad bin Isa punya anak ini belum ada. Hal ini mungkin yang membuat banyak pihak meragukan tesis dari Kiai Imad karena bersumber dari internet. Lalu keraguan pun semakin kuat saat pihak Kesultanan Banten mencoba memediasi antara Ba'alawi dengan kubu Imad dalam debat ilmiah mengenai tesis Kiai Imad. Namun, di momen penting tersebut,
sosok Kiai Imad justru tak hadir. Ia hanya mengutus perwakilannya untuk menghadapi kubu Ba'alawi. Dan selama sesi debat ilmiah, kubu Kiai Imad yang diwakili oleh Tengku Kori tampak kebingungan. Bahkan, beberapa kali orang-orang utusan Ki Imad terlihat salah mengutip sumber kitab rujukannya. Itulah informasi seputar komentar Ahmad Dhani soal isu nasab Ba'alawi yang sedang hangat menjadi perbincangan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.